Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Insyaallah di pagi hari ini ya kita melanjutkan kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu dan tasrif dari syarah Ibnu Aqil ya rahimahullah. Masih di pembahasan tentang sifat musyabahah. Kita masuk sekarang di bait ke 470 ya. Bait 470. Kalau yang di PDF syarah Ibnu Aqil jadi 3. Wasabku ma ta'malu fihi mujtanab. Wa kaunuhu dza sababiyatin wajab. Ya, dan mendahulukan makmulnya ya, makmul dari sifat musyabah ini yaitu tidak boleh ya mujtanab. Dan kondisinya adalah sababiyah ya itu harus ya, jadi harus berupa sababi ya, tidak boleh ajnabi. Jadi sababi itu yang harus ada kaitan langsung ya dengan apa namanya dengan sifat musyabahahnya. Ya, lamma kanatil sifatul musyabbahatu far'an fil amali an ismil fa'ili kusurat anhu ya. Ketika sifat musyabahah itu merupakan cabang ya dalam amal dari isim fa'il, maka ya dia terbatasi ya darinya. Falam yajuz taqdimu ma'muliha 'alaiha. Maka tidak boleh mendahulukan ma'mulnya atasnya kama jaza fismil fa'il. Sebagaimana boleh di dalam isim fa'il. Fala taqulu, maka kamu jangan mengatakan Zaidun al-wajha hasanun. Jadi tidak boleh ma'mulnya didahulukan. Ya harus pada susunan awal. Jadi Zaidun hasanun al-wajha. Ya, Zaidun hasanun al-wajha. Sebagaimana yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Jadi sifat musyabahah ini bisa beramal seperti halnya isim fa'il, yaitu mendatangkan atau memansubkan ya yang setelahnya ya menjadi maf'ul bih. Ya, cuman ini tidak maf'ul bih asli ya, disebutnya tasbih ya, tasbih bil maf'ul bih. Mirip dengan maf'ul bih karena secara makna sifat musyabahah ini kan lazim gitu ya, tidak mutaaddi, tetapi dia diposisikan seperti mutaaddi. Beramal sebagaimana isim fa'il. Ya. Nah, cuman bedanya kalau isim fa'il itu bisa didahulukan makmulnya. Ya, misalnya Zaidun amron daribun. Ya, kama taqulu Zaidun amron daribun. Itu kan dibalik. Asalnya Zaidun daribun amron. Ya, nah itu bisa dibalik, didahulukan makmulnya. Amronnya itu. Itu bisa dalam isim fa'il. Tetapi kalau dalam sifat musyabah tidak bisa. Tidak bisa dikatakan Zaidun al-wajha hasanun. Ya harus Zaidun hasanun al-wajha. Ya, gitu. Jadi tidak bisa dibalik.
karena dia merupakan far'un, cabang ya dalam amal dari isim fa'il. Yang namanya cabang ya tidak kuat ya, tidak begitu kuat ya di dalam amal sehingga kalau dibalik ya maka tidak bisa. Kemudian walam tamat ila fi sababi ya dalam bait tadi dikatakan wa kaunuhu dza sababiyatin wajab. Jadi dia tidak beramal kecuali pada sababi ya, pada apa namanya? Yang ada kaitannya ya langsung dengan sifat musyabahahnya. Zaidun hasanun wajhahu. Ya, karena wajah itu kan adalah bagian apa namanya dari Zaid gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang asing ya, bukan sesuatu yang ajnabi tapi masih terkait ya dengan Zaid. Jadi Zaid bagus wajahnya gitu ya. Wajah itu kan bagian dari Zaid. Jadi bukan sesuatu yang asing. Ya, wala ta'malu fi ajnabi dan tidak bisa beramal pada ajnabi, sesuatu yang asing, yang berbeda ya, bukan bagian darinya. Fala taqul, maka jangan kamu mengatakan Zaidun hasanun amron. Gitu. Amron itu ajnabi, asing dari Zaid, bukan bagian dari Zaid. Ya, jadi sehingga tidak beramal kecuali pada sababi ya, yang sababi yang masih ada kaitannya. Zaid bagus wajahnya. Wajahnya itu kan bagian dari Zaid gitu ya. Ini disebutnya sababi. Kalau ajnabi Zaidun hasanun amron, nah itu tidak bisa. Ya. Wasmul fa'il. Nah, sedangkan di sini ini bedanya ya. Jadi dalam bait ini menerangkan beda antara sifat musyabahah dan isim fa'il. Kalau isim fa'il bisa ya ya'malu fis sababi wal ajnabi. Bisa dua-duanya kalau isim fa'il. Ya. Contoh, Zaidun daribun gulamahu. Zaid memukul budaknya. Nah, budaknya itu adalah bagian dari Zaid. Karena di situ ada domir juga, ada domir kembali ke Zaid. Jadi budak Zaid itu sendiri gitu ya. Itu sababi namanya. Wa daribun amron. Ya, Zaidun daribun amron. Zaid memukul Amr. Nah, Amr itu ajnabi. Ya, bukan yang terkait dengan Zaid. Ya, jadi itu dua perbedaan ya. Kalau yang pertama tadi sifat musyabah tidak bisa didahulukan makmulnya bila dengan isim fa'il ya. Yang kedua harus sababi. Sedangkan isim fa'il bisa sababi, bisa ajnabi. Makmulnya itu. Kemudian bait berikutnya 471 ini agak-agak rinci ya, agak rumit ini memahaminya. Farfa biha wansib wa jurra ma'al wa duna'al masfuba'al wa matasol biha mudofan au mujarodan wa la tajrur biha ma'al suman min al hola. Ya, maka marfukanlah dengannya. Dengannya maksudnya dengan sifat musyabahah. Ya, jadi makmul ya, makmul dari sifat musyabahah ini bisa bervariasi irobnya. Ya, irobnya bisa divariasikan, bisa marfu, ya maka marfukanlah. Ya. Wansib mansubkan, wajurro dan majrurkanlah. Jadi bisa bervariasi untuk makmul dari sifat musyabahah ini. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya kan, kalau marfu ya berarti sifat gitu ya mengikuti. Ya kalau mansub menjadi tasbih bil maf'ul bih. Ya kan, kalau majrur menjadi mudhof ilaih.
Nah, kondisi dari sifat musyabah dan makmulnya ini juga berbeda-beda, yaitu dari sisi ada alif lam dan tidak ya. Ma'al bersama dengan alif lam, sifat musyabahanya itu ada alif lamnya, misalnya al-hasan, al-hasanu ya, atau hasanu yang dua dunal tanpa ada alif lam. Mashu ba'al ya, yang apa namanya, berbarengan dengan yang ada al ya, maksudnya makmulnya itu ada alnya. Misalnya al hasanil wajhi, al wajhinya ada alif lamnya, wa matasala biha, dan apa namanya, yang bersambung dengannya mudhaf. Ya, baik itu dia mudhaf ya. Jadi maksudnya dia diidopatkan kepada al ya, au mujarodan ya, atau diidopatkan kepada yang tidak ada al dan juga tidak ada atau tidak menjadi mudhaf. Nah, nanti dari berbagai bentuk ini yang kalau di jumlah itu seluruhnya ada 36 bentuk berarti ya, dengan perbedaan antara ada al dan tidak dengan variasi marfu mansub majrur. Semuanya ada 36 bentuk. Tetapi dari 36 bentuk itu ada yang tidak boleh, yaitu 4 bentuk. Wala tajrur biha, tidak boleh, yang tidak boleh majrur. Berarti kalau marfu mansub semua bisa. 30 berbagai bentuk itu, yang tidak boleh adalah majrur pada 4 kondisi. Wala tajrur biha ma'al. Ya, yang bersama dengan al. Ya, nanti kita perjelas di isyaratnya. Suman min al-hola. Rumah sama al bisa jar saja. Ya, kita jelaskan, Pak. Wamin idofati. Nah, ini tadi yang tidak boleh, dan dari idofa litaliha kepada yang berikutnya, wa malam yahlu fahuwa bil jawazi usima. Ya, wa malam yahlu. Selain itu berarti itu dibolehkan. Nah, sifat musyabahah imman takuna bil ali wa bil alifi wal lam. Ya, sifat musyabahnya itu bisa ada alif lamnya, nahu al-hasan itu. Al-hasan ini kan sifat musyabahah ya. Bisa ada alif lamnya ya, itu al-hasan au mujarradatan anha, atau tidak anhuma ya, tidak ada alif lam, nahu hasan. Wa ala kulli min takdiraini la yahlu al-ma'mulu min ahwalin sittatin. Ya, dari kedua bentuk itu, maksudnya yang ada al dan tidak ada al itu tidak akan lepas makmulnya. Ya, makmul dari sifat musyabahahnya itu, itu wajhunya misalnya dari 6 keadaan. Al-awal yang pertama, an yakuna makmul. Nah, makmulnya itu bisa dengan al. Nahu, contoh misalnya al-hasa zaidun, misalnya al-hasanul wajhu. Apa? Wa hasanun al-wajhu. Itu kan al-wajhunya, makmulnya ada alif lamnya. Sedangkan hasan bisa ada alif lam, bisa tidak. Ya kan? Itu, nah ini makmulnya yang kita lihat, makmulnya ya, makmul yaitu wajhunya itu kan bisa marfu, bisa kalau marfu jadi fa'il gitu ya, al-hasanu al-wajhu ya. Bisa marfu, bisa wajha ya, bisa syabih bil maf'ul bi, bisa al-wajhi ya, mudhof ilaih.
Ya, dan mudhofnya kan tentu bisa ada alif lamnya karena ini mudhofnya itu yang goir mahdoh ya, itu sudah kita bahas dalam pembahasan idhofah. Mudhof yang goir mahdoh tidak boleh ada alif lam. Ya, al-hasanul wajhi misalnya itu kan bisa bervariasi dibaca marfu, mansub, majrur. Ya, al-hasanul wajhu, hasanul wajha, hasanul wajhi, hasanul wajhu, hasanul wajha, hasanul wajhi. Hasan yang kedua an yakuna mudhofan lima fihi al. Ya, dia didapatkan kepada mudhof ilaih yang ada alif lamnya. Sekarang yang alif lamnya bukan pada makmulnya langsung tapi pada mudhof ilaihnya. Ya, jadi tidak pada makmulnya langsung tapi pada mudhof ilaih. Misalnya al-hasanu wajhil abi ya, atau al-hasani wajhil abi. Wajhinya tidak ada alif lam tapi dia diidopatkan kepada mudhof ilaih yang ada alif lam al-abi. Hasani wajhil abi. Nah, ini juga bisa bervariasi ya, bisa marfu, mansub, majrur, makmulnya. Asalis yang ketiga an yakuna mudhafan ila dhamiril mausub. Ya, diidopatkan kepada domir mausub, domir yang kembali ke mausubnya. Ya, misalnya marartu birrajulil hasani wajhuhu. Ya, nah ini kan wajhu tidak ada alif lam. Ya, tentu ya kalau mudhof tidak ada alif lam. Didapatkannya bukan kepada isim yang ada alif lam tapi kepada domir. Ya, domirnya ini kan kembali kepada mausub yaitu rajul. Maratu birrajuli, saya melewati seorang laki al-hasani yang bagus, wajhuhu, wajahnya. Nah ini kan bisa ya, bisa wajhuhu, bisa wajhahu, bisa wajhihi. Ya, dan juga bisa hasannya tidak ada alif lam. Wa birrajulin hasanin wajhuhu, wajhahu, wajhihi. Arabi yang keempat an yakuna mudhafan ila mudhaf ila dhamiril mausub. Jadi mudhaf kepada mudhaf lagi gitu ya. Kepada mudhaf ilaih yang dia juga menjadi mudhaf kepada dhamir mausub. Misalnya marartu birrajulil hasani wajhu gulamihi. Wajhunya mudhaf kepada mudhof ilaih ya, yang mudhof ilaih itu menjadi mudhof lagi kepada domir ya, kepada domir yang kembali kepada mausub ya Ustaz. Ya gitu. Wajhu mudhofnya Ustaz, punya mudhof ilaih gitu Ustaz. Iya, ya maratu birrajulil hasani Ya. ya wajhu gulami. Ya. Nah, cuma nanti yang ini nanti ada yang tidak bolehnya yang dibahas di akhir, ada yang tidak boleh majrur dalam 4 kondisi. Ini beberapa kemungkinan ya yang bisa terjadi. Wa birrajulil hasanin wajhu gulami. Al-khamis yang kelima an yakuna mujarradan min al dunal idhofah. Itu tidak ada tidak ada alif lam. Dia tanpa didapatkan lagi ya kepada yang lain ya. Al-hasanu wajhu abin. Nah, abinnya itu tidak didapatkan lagi kepada yang lain. Ya, dan dia tidak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam. Al-hasan wajhu abin, hasanun wajhu abin. Hadis yang keenam an yakuna al-ma'mul mujarradan min al wal idhofah. Nah, makmulnya tidak ada alif lam dan juga tidak ada idhofah. Ya. Nah, ini salah satu yang tidak boleh majrur ya ini.
Ini aku misalnya Al-Hasan wajhan. Ya. Hasanun wajhan wa hasanun wajhan. Fahadhil isnata asyrata masalah. Ini adalah 12 permasalahan. Ya, jadi dari 6 ini kan untuk sifat musyabahnya bisa ada alif lam, bisa tidak kan gitu. Bisa Hasan, bisa Al Hasan. Jadi 6 ya kali 2 ya 12. Jadi 12 permasalahan. Wal ma'mul fi kulli wahidati min hadhil masailil madhkurah, dan makmul dari sifat musyabahnya itu dari permasalahan yang disebutkan ini imman yurfa'a bisa dimarfukan wa au yunsab ya atau dimansubkan au yujar atau dimajrurkan. Fayata hassalu hina idin situn wa salasuna surah. Maka dihasilkanlah ketika itu 36 bentuk. Ya, 36 bentuk. Ya, jadi 12 kali 3, ini kan 12 ya. 12 permasalahan. Ya, karena kondisi makmulnya ada 6 kondisi. Ya, lalu sifat musyabahannya bisa 2 kondisi, ada alif lam, ada tidak, sehingga 12. Lalu yang 12 ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya, 12 kali 3 berarti 36. 36 bentuk. Jadi bisa menjadi 36 bentuk. Nah, cuma dalam 36 bentuk ini nanti ada yang tidak boleh majur, yaitu 4. Berarti dia hanya boleh berarti 32 gitu ya. 32 bentuk. Yang 4-nya yaitu dalam kondisi majrur itu tidak boleh. Wa ila hadza asyara biqauli, dan kepada hal inilah ya penulis Ibnu Malik rahimahullah berisyarat dengan perkataannya farfa biha. Marfukanlah dengannya ai bi sifatil musyabah, dengan sifat musyabah wansib wa jurra ya. Ma'al bersama dengan ai idza kanat sifat bi'al ya, kalau sifat musyabahnya ada alif lamnya, nahu al hasan. Waduna al, dan tanpa alif lam ai idza kanat sifah bi ghairi al, nahu hasan, tanpa ada al. Ya, mashuba al ya ai ma'mul musahib li al ya, makmulnya itu disertai dengan alif lam, nahu al wajhu. Wa mata shola biha mudhafan au mujarodan ay al wal ma'mul al mutasil biha ay bisifah. Makmul yang bersambung dengan sifat musyabah itu idza kana al ma'mul mudhafan. Ya, apabila makmulnya itu mudhaf. Ya, didapatkan au mujarodan minal alif wal lam wal idhofah, atau tidak ada alif lam dan tidak ada idhofah. Wa yadkhulu tahta qawlihi, dan masuk ya di bawah perkataan mudhaf ya, makmulnya menjadi mudhaf. Nah, mudhafnya itu kan variasi juga, mudhaf kepada isim yang ada alif lamnya, mudhaf kepada mudhaf lagi kan begitu. Mudhaf kepada domir, itu kalau disebut mudhaf berarti ada beberapa kemungkinan. Al-ma'mul mudhaf ila ma fihi al, nahu wajul abi. Mudhafnya kepada isim yang ada alif lamnya. Wal mudhaf ila domiril mausub. Mudhaf kepada domir ya, yang kembali kepada mausub, nahu wajhuhu. Mudhaf ila ma udhifa ila domiril mausub. Ya, mudhaf kepada mudhaf lagi yang didapatkannya kepada domir mausub. Wajhu gulamihi. Ya, mudhaf ila mujarrad min al wal idhofah. Ya, mudhaf kepada isim yang tidak ada alif lam dan tidak didapatkan lagi, itu abin. Wajhu abin. Ya, wajhunya kan mudhaf,
Cuman mudhofnya kepada isim yang tidak ada alif lam dan tidak diidopatkan. Ya. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang boleh marfu, mansub, majrur. Nah, di sini kemudian beliau mengatakan tidak boleh memajrurkan 4 kondisi. Yaitu asyaru biqauli wala tajrur, dan jangan majrurkan biha dengan sifat musyabah itu ma'al ila akhiri sama dengan al ya dan seterusnya ila anna hadhil masail ya kepada bahwa masail permasalahan ini laisat kulluha alal jawaz, semuanya tidak boleh tidaklah boleh semuanya ya bal yamtani'u minha, tetapi ada yang tidak boleh, terlarang darinya idza kanati sifatu bi'al arba'u masail, apabila sifatnya sifat musyabah itu ada alif lam. Jadi yang tidak boleh itu kalau sifat musyabahnya ada alif lam. Jadi kalau sifat musyabahnya tidak ada alif lam itu boleh semua. Nah, ini hanya sifat musyabah yang ada alif lamnya. Lalu makmulnya yang bagaimana? Al-ula yang pertama, jarul ma'mul mudhaf ila dhamiril mausuf. Ya, memajrurkan makmulnya. Ini semuanya adalah larangan majrur ya. Kalau mansub marfu semua bisa. Yaitu makmulnya yang diidopatkan kepada dhamir mausuf. Ya, jadi makmulnya diidopatkan kepada dhamir mausuf. Nah, itu tidak boleh dimajrurkan. Jadi tidak boleh ya Zaidun misalnya al-hasanu wajhihi. Nah, wajhihinya tidak boleh dimajrurkan. Dia diidopatkan kepada domir yang kembali kepada mausub. Ya, hanya boleh wajhu dan wajha. Asaniyah yang kedua, jarum ma'mul mudhaf ila ma'udifa ila domiril mausub. Ya, majrurkan makmul yang diidopatkan kepada domir mausub. Ya, jadi mudhaf ilaihnya adalah mudhaf kepada domir mausub. Contoh al-hasanu wajhi gulamihi. Nah, itu kan diidopatkan kepada mudhaf gulami yang juga mudhaf kepada domir. Nah, ini tidak boleh majrur. Ya, berarti hanya boleh marfu dan mansub. Al-hasanu wajhu gulami, al-hasanu wajha gulami. Tidak boleh wajhi. Ya. Nah, al-hasan sifat musyabahnya tetap ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam boleh. Asal lisa yang ketiga, jarul ma'mul mudhaf ilal mujarrad min al dunal idhofah. Ya, yaitu makmulnya mudhaf kepada isim yang tidak ada alif lam dan juga tidak diidopatkan lagi isimnya itu. Nah, ini juga tidak boleh majrur makmulnya. Ya, tidak boleh al-hasanu wajhi abin, wajhinya tidak boleh majrur. Ya, hanya boleh marfu dan mansub, al-hasanu wajhu abin, wajha abin. Ya, tidak boleh wajhi diidopatkan kepada isim yang tidak ada alif lam dan juga tidak diidopatkan lagi. Yang keempat, jarul ma'mul mujarrad min al wal idhofa. Ya, yaitu memajrurkan makmul yang tidak ada alif lam dan tidak diidopatkan. Ini juga tidak boleh. Berarti tidak boleh mengatakan al-hasanu wajhin. Tidak boleh. Hanya bisa wajhun dan wajhan. Jadi itu 4 kondisi yang tidak boleh majrur. Makna kalami dan makna perkataannya wala tajrur biha, jangan majrurkan dengannya ai bi sifatil musyabahah idza kanat sifah ma'al. Apabila sifatnya bersama dengan al, jadi hanya ketika bersama al saja ada alif lamnya. Kalau tidak ada al boleh semua. Isman ya khala min al, isim yang tidak ada alif lam. Ya, au khala min al idhofah lima fihi al.
Jadi kan isman, isim maksudnya yang makmulnya itu tidak boleh memajrurkan isi. Ismannya menjadi maf'ul bih dari wala tajrur ya, wala tajrur isman. Maksudnya adalah makmul gitu ya. Jangan memajrurkan makmul yang tidak ada alif lamnya. Ya, yang tidak ada alif lamnya. Misalnya tadi wajhin apa namanya? Wajhin ya, tidak ada alif lamnya. Au hala minal idhofa lima fiya, atau dia bukan yang diidopatkan kepada yang ada alif lamnya. Diidopatkan kepada yang tidak ada alif lamnya. Itu kan yang 4 tadi itu tidak diidopatkan kepada isim yang ada alif lam, atau mudhof ilaihnya ya tidak ada yang ada alif lamnya. Misalnya wajhihi, hi kan bukan isim yang ada alif lamnya. Asani wajhi gulamihi, tidak, isim tidak ada alif lamnya. Kemudian wajhi abin, abin kan tidak ada alif lamnya, ya itu. Jadi yang makmulnya tidak ada alif lam atau tidak didapatkan kepada isim yang ada alif lamnya. Nah itu pada 4 kondisi di atas tadi. Wa ma lam yahlu min dzalika, ya, dan apa yang tidak kosong darinya, ya maksudnya yang tidak kosong dari isimnya itu atau makmulnya itu misalnya ada alif lamnya, ya berarti itu kan boleh isi apa makmul yang ada alif lamnya atau didapatkan kepada isim yang ada alif lamnya, ya, berarti itu boleh memajrurkannya, sebagaimana boleh juga memarfukan dan memansubkan. Kal hasanil wajhi, ya itu al wajhinya kan ada alif lam, ya makmulnya ada alif lamnya. Nah ini boleh majrur. Wal hasani wajhil abi, ya wajhinya didapatkan kepada isim yang ada alif lam, jadi bisa majrur. Wa kama yajuju jarul ma'muli wa nasbuhu wa raf'uhu, sebagaimana juga boleh memajrurkan makmul, mansubkan dan marfukan idza kanat sifah bi ghairi al ala kulli halin, ya, yang tanpa ada alif lam dalam semua keadaan. Jadi kalau sifat musyabahannya tanpa alif lam itu hasan, maka dalam semua kondisi boleh. Boleh memarfukan, memansubkan dan memajrurkan. Jadi itu rincian, jadi agak cukup rinci ya dalam pembahasan sifat musyabahah dengan makmulnya, variasi dalam irob, ya marfu, mansub dan majrur. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan sifat musyabahah. Ada yang ditanyakan? Ustaz, kalau ini boleh Ustaz ya. Kalau kanu wajhi abin itu kan nggak boleh. Kalau wajhi dikasih alif lam gimana Ustaz? Boleh ya? Al hasanu al wajhi boleh Ustaz ya? Kalau gitu mah. Al hasanu al wajhi. Karena di sini ada ini sih, adanya al hasanu wajhi itu boleh. Al hasanu wajhi ada 2 kan, yang makmulnya pakai alif lam al, yang satu pakai nggak pakai al. Apa nggak boleh, Mbak, kalau al wajhunya ada alif lam karena dia mudhof. Kalau mudhof tidak boleh ada alif lam. Jadi wajhu kan bukan mudhof yang ghair mahdoh, dia mahdoh. Wajhu kan bukan termasuk sim fa'il. Ya. Oh, sifat musyabah. Jadi wajhu nggak boleh. Kalau wajhunya sebagai mudhof tidak boleh ada alif lam.
Tapi kalau ini tuh ada, yang ini ada. Ya dia ya ada alif lam karena tidak jadi mudhof kan al-hasan tadi al-hasanul wajhu. Al-hasanul wajh, hasanul wajh. Wajhu ketika ada alif lam dia tidak jadi mudhof, Pak. Oh. Kalau Tapi jadi kalau ini, mudhof, kalau wajhunya iya. jadi mudhof, ya tidak boleh ada alif lam. Oh gitu ya saja. Iya, beda dengan hasan. Kalau hasan dia kan sifat Al-Hasan musyabah. Sifat musyabah itu termasuk mudhof yang goir mahdoh. Mudhof yang goir mahdoh boleh alif lam walaupun mudhof. Oh iya iya. Kalau wajhu nggak boleh. Kalau mudhof ada alif lam nggak boleh. Kalau wajhu. Begitu. Iya ya. Yang ini kan aksanu al-wajhi ada kan ya? Ya? Ini al-aksanu al-wajhi. Ya, itu boleh. Nah, Tapi wajhinya ada alif lam tidak boleh jadi mudhof. ini ada alif lam. Al-wajhi kan? Iya, dia kan ada alif lam al-wajhinya. Ya. Tidak boleh diidopatkan lagi kepada isim yang lain. Tadi kan belum mengatakan apa? Al-hasanu al-wajhi apa tadi? Ada isimnya lagi kan? Ada mudhof ilaihnya. Kalau nggak dimudahkan lagi boleh Ya, kan? misalnya al-hasanu al-wajhul abi itu nggak boleh karena al-wajhunya kalau diidofatkan, kalau mudhof tidak boleh ada alif lam. Beda dengan al-hasan. Al-hasannya boleh ada alif lam kalau walaupun dia jadi mudhof. Al-hasanu wajhin al-hasanu al-wajhi itu boleh. Kalau gitu nggak berubah makna saja. Al-hasanu wal-wajhi sama semuanya sama, maknanya sama semua, hanya berbeda dalam irobnya. Karena kalau dalam kita gundul kan kita bingung masuk dua-duanya boleh saja. Gitu, jadi ini menunjukkan dalam irob itu bisa ada variasi. Artinya variasi irob ini dibenarkan. Ya, hanya tentu punya kedudukan yang berbeda-beda ya. Tadi kalau marfu misalnya menjadi fa'il, kalau mansub menjadi syabih ya bil maf'ul bi, kalau majrur menjadi mudhof ilaih, itu kan variasi irob ya, tapi secara makna sama aja. Sama. Yang penting jangan merubah makna katanya gitu. Iya. Ya, syukur. Ya. Yang lain enggak cukup. Insyaallah kita cukupkan untuk temuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.